Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, pada pasal kali ini kita akan membaca keutamaan waktu subuh. Waktu subuh adalah waktu yang sangat fresh ya, masih segar. Sangat baik kita gunakan untuk melancarkan membaca Al-Quran, yang bagi yang merasa belum lancar ya, atau juga bisa digunakan untuk berolahraga, atau bagi kita yang bekerja di pagi hari bersiap-siap ke tempat kerja masing-masing. Nah, penyakit kita bagi yang libur kerja biasanya, atau bagi para khodimul masjid, orang-orang yang aktif di masjid yang malamnya bangun kemudian subuhnya tidur. Padahal waktu subuh adalah waktu yang dilarang untuk tidur. Ya, dilarang itu tidak selalu dalam derajat haram ya, tapi bisa derajat makruh. Sangat tidak dianjurkan tidur di waktu subuh. Bahkan disunnahkan bagi kita, sebagaimana disebutkan dalam kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Amin Kurdi, disunahkan bagi kita untuk membangunkan saudara kita atau keluarga kita yang tidur selepas sholat subuh. Ini selepas sholat subuh ya. Kalau tidur dan belum bangun subuh, belum melaksanakan sholat subuh, itu beda lagi urusan. Tapi ini sudah selesai sholat subuh, kemudian tidur, dianjurkan bagi kita untuk membangunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu iqadun naimi. Disunnahkan membangunkan orang yang tidur pada beberapa hal ini. Yang pertama, inda doikil wakti. Pada saat waktu sholat sudah mepet, sementara dia orang yang tidur tadi belum melaksanakan sholat wajib. Nah, itu bagi kita keluarganya disunnahkan untuk membangunkan. Kemudian manama amamal musallin. Disunnahkan juga membangunkan orang yang tidur di depan orang yang sedang melaksanakan sholat. Ya, kalau ada teman kita atau saudara kita tidur tepat di hadapan orang-orang yang sholat, ya, di arah kiblatnya, entah di musola atau di tempat sholat, di rumah tempat kita sholat, maka disunahkan untuk membangunkan, pindah. Ya, biar nggak seperti orang, biar tidak seperti jenazah, ya, suruh pindah. Manama amamal musallin. Jadi yang pertama tadi kita disunahkan untuk membangunkan orang-orang yang tidur sementara belum sholat dan waktu sholatnya sudah sangat mepet. Kemudian orang yang tidur di depan orang-orang yang sholat. Nah, yang ketiga ini yang sekarang kita bahas. Man nama ba'da tulu'il fajri qabla tulu'is syamsi. Disunahkan bagi kita membangunkan orang-orang yang tidur selepas fajar, selepas waktu subuh. Qabla tulu'is syamsi, sebelum terbit matahari. Wa in shalla subha, meskipun dia sudah sholat subuh. Ya, jadi catatannya meskipun dia sudah sholat subuh. Disunahkan bagi kita membangunkan saudara kita yang tidur selepas sholat subuh. Nanti ada beberapa dasar ya, atau dalil hadis yang menguatkan ini. Tapi saya lanjutkan dulu bacaannya. Berikutnya, man nama ba'da sholatil asri. Juga kita disunahkan untuk membangunkan orang yang sudah sholat asar. Redaksinya malah lebih jelas. Yang tadi man nama ba'da tulu'il fajri qabla tulu'is syamsi wa in shalla subha, meskipun sholat subuh. Nah, yang untuk sholat asar ini malah tegas saja disebutkan oleh Syekh Amin Kurdi, man nama ba'da sholatil asri. Siapapun yang tidur setelah sholat asar. Pokoknya waktu subuh dan waktu asar, meskipun sudah sholat subuh maupun sholat asar, dilarang untuk tidur ya. Banyak sekali nanti hasil riset ilmu pengetahuan ya, yang belakangan ini yang muncul, kenapa sih waktu subuh atau waktu asar itu tidak boleh dipergunakan untuk tidur. Tapi ini pembahasan lainnya. Hadis Rasulullah SAW menyebutkan, nah ini alasan, ini bagi kita yang punya alasan tidur selepas subuh gara-gara sholat malam. Ini sudah ada hadis nabinya yang perlu kita camkan ini. Rasulullah SAW bersabda,
Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia seperti menghidupkan setengah malam. Jadi setengah malam itu dia seperti qiyamul lail. Kalau dia sholat isya berjamaah. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullahu. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka dia seperti sholat malam seluruhnya. Jadi sepanjang malam itu dia sholat. Artinya apa? Kalau sekiranya dengan sholat malam itu membuat kita ngantuk pada waktu subuh, ya, kita nggak bisa terjaga, maka lebih baik tidak usah sholat malam. Seakan-akan seperti itu rekomendasinya. Tidak usah sholat malam. Cukup sholat subuh secara berjamaah, pahalanya sama seperti sholat malam. Menghidupkan malam secara keseluruhan. Sepertiga malam. Kalau malam itu dihitung mulai waktu maghrib, berarti nanti sampai waktu subuh seakan-akan dia sholat selamanya, ya, seterusnya. Tak berhenti-berhenti, ya. Maka sekali lagi, kalau kita merasa tidak mampu untuk terjaga di waktu subuh hanya gara-gara sholat malam, lebih baik tidak usah sholat malam. Cukup sholat subuh secara berjamaah. Nah, menariknya hadis ini diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, seorang saudagar, ya. Kita membayangkan saudagar itu, ya, biasa bangun pagi dan sudah mulai bekerja, ya. Kita lihat sahabat-sahabat kita etnis Tionghoa itu sudah waktu subuh itu sudah mulai membersihkan tokonya, disemprot dengan minyak wangi dan seterusnya, ya. Artinya sudah mulai beraktivitas. Kalau dikatakan wa ja'alna laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha, malam untuk tidur, kemudian siang itu untuk bekerja. Nah, siang itu sudah dimulai dari waktu subuh itu. Maka pesannya adalah jangan sampai tidur selepas waktu subuh. Ini penyakit kaum santri juga, ya. Penyakit kaum santri itu tidur selepas subuh. Pada saat yang sama, para petani, para pedagang, para pekerja kantoran sudah mulai beraktivitas. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan negatif yang perlu dihindari. Terutama yang sedang berpuasa ini, misalnya sedang berpuasa Syawal, atau yang kemarin sering saya ingatkan di bulan Ramadan itu karena kita bangun lebih awal, ya, bangun sahur, akhirnya subuhnya tidur. Ini yang tidak direkomendasikan. Jadi pada intinya kesimpulannya pertemuan kali ini adalah kalaupun kita menjalankan sholat malam, kemudian kita takut tidak bisa terjaga di waktu subuh, maka dengan riwayat hadis dari sahabat Utsman bin Affan dari Imam Muslim ini, pilihannya kita tidak usah sholat malam. Cukup kita sholat subuh berjamaah, pahalanya sama seperti melaksanakan sholat malam secara keseluruhan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan hikmah ini, yakni tidak tidur setelah sholat subuh, dan mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.